Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai 5 striker terbaik yang dimiliki oleh Arab Saudi saat ini versus 5 bek tengah terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini teman-teman. Tentu hal ini cukup menarik mengingat duel antara Indonesia versus Arab Saudi akan berlangsung di laga perdana grup C kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 pada 5 September 2024 mendatang teman-teman. Maka dari itu mari kita mulai teman-teman. Arab Saudi setidaknya memiliki 5 striker terbaik mereka saat ini yang besar kemungkinan akan dipanggil memperkuat timnas Arab Saudi ketika melawan Indonesia pada awal September 2024 mendatang. Dan striker terbaik yang dimiliki oleh tim nasional Arab Saudi saat ini adalah Firas Al Buraikan teman-teman. Saat ini Firas Al Buraikan merupakan pemain klub Liga 1 Arab Saudi bernama Al Ahli, di mana harga pasar striker berusia 24 tahun ini adalah 104,29 miliar rupiah teman-teman. Dari harga pasar sang pemain, tentu bisa kita lihat bahwa pemain ini adalah pemain yang memiliki kualitas mumpuni teman-teman. Di musim 2023-2024 atau tepatnya di musim lalu, Firas Al Buraikan ini tampil dalam 32 laga Liga 1 Arab Saudi atau Saudi Pro League dengan torehan 17 gol dan juga 8 assist. Total menit bermain Firas Al Buraikan ini adalah 2.515 yang artinya ia sering menjadi starting 11 dan sering bermain full 90 menit teman-teman. Dari catatan golnya ini bisa kita pastikan bahwa ternyata striker timnas Arab Saudi ini merupakan striker yang haus gol dan tajam di lini depan yang tentunya akan menjadi sinyal bahaya bagi lini pertahanan Indonesia nantinya teman-teman. Sedangkan di ajang Piala Raja Arab Saudi, Firas Al Buraikan ini mencetak 2 gol dari 2 laganya. Jadi di musim 2023-2024 atau musim lalu teman-teman, Firas Al Buraikan secara total bermain di 34 laga resmi bersama Al Ahli dengan torehan 19 gol dan juga 8 assist. Sedangkan di level tim nasional, Firas Al Buraikan ini telah bermain dalam 36 laga tim nasional Arab Saudi dengan koleksi 6 gol sejak debut pada 10 Oktober 2019 lalu. Sebelumnya juga, Firas Al Buraikan ini pernah membela timnas Arab Saudi U19, U20, dan juga U23 sebelum saat ini menjadi andalan lini depan tim nasional Arab Saudi, teman-teman. Sedangkan bek terbaik tim nasional Indonesia saat ini adalah Jai Itnes, teman-teman. Kita bisa katakan bahwa Jai Itnes menjadi salah satu bek tengah terbaik Indonesia saat ini dan memiliki harga pasar yang lebih tinggi dibandingkan bek tengah Indonesia lainnya. Jadi besar kemungkinan Jai Itnes akan menjadi atau akan head to head dengan Firas Al Buraikan dalam duel Arab Saudi versus Indonesia pada 5 September 2024 mendatang. Kita ketahui bersama bahwa Jai Itnes ini merupakan seorang bek tengah dengan tinggi badan 1,90 dan saat ini masih berusia 24 tahun. Usia yang sama dengan striker Arab Saudi tadi yaitu Firas Al Buraikan teman-teman. Mereka sama-sama berusia 24 tahun. Dan kini Jai Itnes bermain di klub Liga 1 Italia atau Serie A Italia yaitu Venezia. Harga pasar dari Jai Itnes saat ini adalah 43,45 miliar rupiah dan sejauh ini telah tampil dalam 3 laga timnas Indonesia dengan torehan 1 gol sejak debut pada 21 Maret 2024 lalu teman-teman. Sedangkan di musim lalu atau di musim 2023-2024, Jai Itnes telah tampil di 25 laga Serie B atau Liga 2 Italia dengan koleksi 3 gol teman-teman. Ia juga sering bermain sebagai starting 11 dan juga sering bermain full membela Venezia di Serie B Italia musim lalu. Selain bermain di Serie B Italia, ia juga tampil dalam 4 laga di Serie B di babak playoff dengan durasi bermain 357 menit dan sempat bermain di 1 laga Piala Italia musim lalu dengan durasi menit bermain 120 menit teman-teman. Jadi di musim 2023-2024, Jai Itnes telah tampil di 30 laga resmi Venezia musim lalu dengan torehan 3 gol teman-teman. Jadi sepertinya Jai Itnes ini akan cocok untuk menghadang pergerakan Firas Al Buraikan dalam duel Arab Saudi versus Indonesia pada 5 September 2024 mendatang teman-teman. Sedangkan striker terbaik kedua yang dimiliki oleh Arab Saudi saat ini adalah Talal Haji. Talal Haji ini merupakan seorang striker berusia 16 tahun yang bisa saja dipanggil Arab Saudi memperkuat timnas senior Arab Saudi di dalam laga nanti teman-teman. Saat ini Talal Haji bermain untuk klub Liga 1 Arab Saudi yaitu Al Ittihad di Liga 1 Arab Saudi.
Harga pasar dari pemain yang masih sangat muda ini adalah 13,91 miliar rupiah. Memang saat ini Talal Haji lebih sering memperkuat timnas junior Arab Saudi seperti U21, U19, U20 maupun U23. Akan tetapi mengingat dirinya memiliki kualitas yang cukup mumpuni, besar kemungkinan Talal Haji ini bisa dipanggil untuk memperkuat timnas senior Arab Saudi dalam duel melawan Indonesia nanti. Dan di musim lalu, Talal Haji ini bermain total dalam 11 laga bersama klubnya yaitu Al-Ittihad. Memang tidak mudah bagi pemain muda seperti dirinya bersaing di tim senior atau tim utama Al-Ittihad, teman-teman. Akan tetapi ternyata Al-Ittihad memberikan kesempatan bagi pemain muda ini untuk berkembang dengan memberikan 9 kali penampilan di Liga 1 Arab Saudi musim lalu dengan torehan 2 gol dan juga 2 assist dan juga 3 assist maksud saya, teman-teman. Ia juga diberi kesempatan tampil di 1 laga Liga Champions Asia musim lalu dan 1 laga di Piala Raja Arab Saudi musim lalu, teman-teman. Jadi musim lalu, Talal Haji ini telah tampil dalam 11 laga dengan torehan 2 gol dan juga 3 assist, teman-teman. Catatan yang cukup baik bagi seorang pemain muda ya, teman-teman. Sedangkan kebersamaannya bersama tim nasional Arab Saudi, Talal Haji ini telah tampil dalam 1 laga tim nasional Arab Saudi senior, tepatnya pada debutnya pada 25 Januari 2024 di ajang Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024 di Qatar, teman-teman. Akan tetapi setelah ia melakukan debutnya di ajang Piala Asia bersama tim nasional senior Arab Saudi, Talal Haji belum pernah dipanggil lagi memperkuat timnas senior Arab Saudi, teman-teman. Akan tetapi bukan tidak menutup kemungkinan di laga perdana grup C nanti, Talal Haji bisa saja dipanggil pelatih kepala tim nasional senior Arab Saudi. Selain pernah membela timnas Arab Saudi senior dalam 1 laga, Talal Haji juga pernah membela tim nasional junior Arab Saudi seperti U16, U17, U18, U19, dan juga U21. Dan ia juga masih aktif membela tim junior Arab Saudi ini, teman-teman. Sedangkan bek tengah terbaik kedua yang dimiliki oleh Indonesia yang besar kemungkinan akan head to head dengan Talal Haji adalah Jordi Amat, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Jordi Amat masih menjadi salah satu bek tengah terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Ia bermain untuk klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Ta'zim, dan saat ini telah berusia 32 tahun. Harga pasar dari Jordi Amat saat ini adalah 13,91 miliar rupiah, teman-teman. Pada musim lalu, Jordi Amat ini bermain dalam 23 laga Liga 1 Malaysia dengan torehan 3 assist, teman-teman. Ia sering bermain sebagai starting 11 dan juga sering bermain 90 menit, teman-teman. Selain itu juga, Jordi Amat bermain di Piala FA Malaysia dengan torehan 4 laga dan juga 1 gol. Selain itu, ia juga sempat tampil di ajang Piala Malaysia dengan catatan 2 laga dengan torehan 1 assist. Selain bermain di Liga Domestik Malaysia, Jordi Amat juga berkesempatan tampil di 6 laga Johor Darul Ta'zim di ajang Liga Champions Asia musim lalu, di mana ia sukses memberikan 1 assist bagi Johor Darul Ta'zim dengan torehan menit bermain 495 menit, teman-teman. Jadi total di musim lalu atau di musim 2023-2024, Jordi Amat bermain 35 laga bagi Johor Darul Ta'zim dengan torehan 1 gol dan juga 5 assist, teman-teman. Tentu Jordi Amat akan menjadi lawan yang tangguh bagi Talal Haji ketika kedua negara bertemu di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2024 mendatang. Selain itu juga tadi Jordi Amat telah tampil dalam 16 laga timnas Indonesia dengan torehan 1 gol sejak debut pada 23 Desember 2022. Sebelum membela Indonesia, seperti kita ketahui bersama bahwa Jordi Amat pernah membela timnas junior Spanyol sejak U17 sampai U21, teman-teman. Dan striker terbaik ketiga yang dimiliki oleh Arab Saudi yang besar kemungkinan akan merepotkan lini pertahanan Indonesia dalam duel Arab Saudi versus Indonesia pada September 2024 mendatang adalah Saleh Al-Shehri, teman-teman. Saleh Al-Shehri ini memang saat ini berstatus tanpa klub, akan tetapi sebelumnya ia bermain untuk klub raksasa Arab Saudi yaitu Al-Hilal, teman-teman. Saleh Al-Shehri ini tercatat sebagai salah satu punggawa tim nasional atau striker tim nasional Arab Saudi. Saat ini ia telah berusia 30 tahun dan memiliki harga pasar 11,30 miliar rupiah. Musim lalu, Saleh Al-Shehri ini tampil dalam 14 laga Liga 1 Arab Saudi dengan koleksi 5 gol. Ia juga tampil dalam 7 laga Liga Champions Asia musim lalu dengan koleksi 1 gol, 4 laga di Piala Raja Arab Saudi tanpa gol, dan juga 2 laga di
Piala Super Arab Saudi dengan torehan 2 assist teman-teman. Jadi di musim lalu, Saleh Al-Shairi ini berkesempatan tampil dalam 27 laga resmi Al-Hilal di berbagai kompetisi dengan koleksi 6 gol dan juga 2 assist teman-teman. Memang sosok Saleh Al-Shairi ini tercatat kewalahan bersaing di tim inti Al-Hilal, mengingat Al-Hilal sendiri memiliki banyak sekali pemain-pemain asing yang mumpuni seperti Neymar maupun pemain lainnya teman-teman. Dan di level tim nasional, Saleh Al-Shairi ini telah tampil dalam 26 laga timnas Arab Saudi dengan torehan 13 gol sejak debut pada November 2020 lalu. Sebelum membela timnas senior, ia juga pernah menjadi bagian timnas Arab Saudi U23 dan juga Arab Saudi U20 teman-teman. Sedangkan bek tengah terbaik ketiga yang dimiliki oleh Indonesia saat ini yang besar kemungkinan akan menghadang laju atau pergerakan Saleh Al-Shairi dalam duel Arab Saudi melawan Indonesia nanti adalah Rizky Ridho teman-teman. Pemain milik Persija Jakarta ini saat ini berusia 22 tahun dan memiliki harga pasar 7,39 miliar rupiah. Di musim lalu, tepatnya di Liga Indonesia, Rizky Ridho tampil dalam 24 laga dengan torehan 1 gol dan juga 1 assist. Ia sering bermain full 90 menit sehingga catatan waktunya di musim lalu yaitu 2095 menit teman-teman. Selain itu juga, Rizky Ridho telah tampil dalam 36 laga tim nasional Indonesia dengan torehan 4 gol sejak debut pada 29 Mei 2021 lalu teman-teman. Sebelum membela timnas senior, Rizky Ridho juga aktif membela timnas junior Indonesia seperti timnas U23, U19, dan juga U22 teman-teman. Jadi sejauh ini Rizky Ridho adalah bek tangguh yang sulit dilewati lawan di lini pertahanan Indonesia. Sedangkan striker terbaik keempat yang dimiliki oleh Arab Saudi saat ini adalah Abdullah Radif teman-teman. Abdullah Radif menjadi salah satu andalan timnas Arab Saudi di lini depan mereka sejauh ini. Bahkan di beberapa laga terakhir timnas Arab Saudi, Abdullah Radif ini sering dipanggil pelatih kepala Arab Saudi teman-teman. Saat ini Abdullah Radif ini adalah salah satu punggawa atau striker milik Al-Hilal teman-teman. Ia berusia 21 tahun dan telah memiliki harga pasar 9,56 miliar rupiah. Di musim lalu, Abdullah Radif lebih dipilih pelatih kepala Al-Hilal dibandingkan striker Arab Saudi lainnya, yaitu Saleh Al-Shairi teman-teman. Sehingga Abdullah Radif ini berkesempatan tampil dalam 22 laga Liga 1 Arab Saudi dengan koleksi 3 gol teman-teman. Sedangkan di Piala Raja Arab Saudi, ia hanya tampil dalam 2 laga tanpa gol teman-teman. Jadi di musim lalu Abdullah Radif ini tampil dalam 24 laga Al-Hilal dengan koleksi 3 gol. Memang dari segi produktivitas gol ini Abdullah Radif ini bisa dikatakan tidak cukup tajam di lini depan Al-Hilal di musim lalu teman-teman. Sedangkan di level tim nasional, Abdullah Radif telah tampil dalam 10 laga dengan koleksi 2 gol sejak debut pada 1 Desember 2021 lalu. Ia juga pernah menjadi bagian timnas junior Arab Saudi seperti U23 dan juga U20, bahkan masih aktif membela timnas Arab Saudi U23 saat ini teman-teman. Sedangkan bek terbaik atau bek tengah terbaik keempat milik timnas Indonesia yang kemungkinan besar akan head to head dengan Abdullah Radif adalah Justin Hubner teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Justin Hubner baru saja pulang dari Cerezo Osaka ke klub induknya yaitu Wolves teman-teman. Saat ini bek tengah berusia 20 tahun tersebut memiliki harga pasar 6,08 miliar rupiah. Di musim lalu, Justin Hubner ini telah tampil dalam 23 laga resmi dengan rincian 12 laga di Premier League 2 atau Premier League untuk tim cadangan dengan koleksi 4 gol teman-teman. Selain itu, ia juga berkesempatan tampil di 6 laga J1 League atau Liga 1 Jepang, akan tetapi tidak mencetak gol maupun assist, bahkan menit bermainnya hanya 83 menit ya teman-teman. Dan ia juga tampil di FAL Trophy 3 laga dan juga Piala J-League atau Piala Liga Jepang 2 laga teman-teman. Sedangkan di Liga Inggris musim lalu, Justin Hubner belum berkesempatan tampil 1 laga pun teman-teman. Sedangkan di level tim nasional, Justin Hubner telah tampil dalam 9 laga timnas Indonesia sejak debut pada 5 Januari 2024. Sebelumnya juga, Justin Hubner ini pernah membela timnas Belanda Junior dan juga Indonesia Junior. Kita bisa lihat, ia pernah menjadi bagian Belanda U19 dan juga Belanda U20, dan juga Indonesia U20 dan juga Indonesia U23 teman-teman. Melihat kualitas yang dimiliki oleh Justin Hubner saat ini, besar kemungkinan Justin Hubner bisa menjadi andalan lini pertahanan Indonesia ketika berhadapan dengan Arab Saudi teman-teman. Dan striker terbaik kelima yang dimiliki oleh Arab Saudi saat ini adalah Hassan Al-Ali teman-teman. Di musim lalu, bahkan sekarang,
Hasan Al-Ahly ini membela klub Arab Saudi bernama Abha, teman-teman. Musim lalu Abha ini bermain di Liga 1 Arab Saudi, akan tetapi terdegradasi ke Liga 2 Arab Saudi di musim ini, teman-teman. Yang merupakan seorang striker berusia 23 tahun dengan harga pasar 5,65 miliar rupiah. Hasan Al-Ahly ini telah dipanggil memperkuat timnas senior Arab Saudi di beberapa laga, akan tetapi cukup disayangkan ia belum berkesempatan untuk melakukan debut, teman-teman. Di musim lalu, Hasan Al-Ahly ini tampil dalam 25 laga Liga 1 Arab Saudi dengan koleksi 3 gol dan juga 2 assist. Ia juga bermain di Piala Raja Arab Saudi dengan 2 laga akan tetapi tidak mencetak gol. Jadi di musim lalu, Hasan Al-Ahly ini tampil dalam 27 laga resmi Abha dengan torehan 3 gol dan juga 2 assist, teman-teman. Sedangkan bek tengah terbaik kelima yang dimiliki oleh Indonesia yang besar kemungkinan akan head to head dengan Hasan Ali adalah Elkan Bagot, teman-teman. Walaupun Elkan dalam beberapa bulan terakhir tidak memperkuat Indonesia dan diisukan memiliki hubungan yang kurang baik dengan Sintayong saat ini, bukan tidak mungkin di laga melawan Arab Saudi pada bulan September 2024 mendatang, pemain ini akan kembali memperkuat Indonesia, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Elkan Bagot saat ini merupakan pemain klub Liga Premier League yaitu Ipswich Town dengan harga pasar 4,35 miliar rupiah. Bek tengah yang masih berusia 21 tahun ini memang di musim lalu lebih sering bermain di Ligue 1 Inggris atau Liga 3 Inggris, teman-teman. Kala itu ia membela klub bernama Bristol dan Elkan Bagot menjadi pemain inti di sana dengan koleksi 14 laga dan juga 1 gol dan juga 1 assist, teman-teman. Bersama Bristol di Liga 3 Inggris musim lalu, Elkan Bagot ini sering dimainkan sebagai starting 11 dan sering bermain full 90 menit. Sedangkan di Piala Liga Inggris musim lalu, Elkan Bagot sempat tampil dalam 4 laga dengan koleksi 1 gol bersama Ipswich Town, teman-teman ya. Sedangkan di Liga 2 Inggris atau di Liga Championship Inggris musim lalu, ia sama sekali tidak berkesempatan tampil, teman-teman. Jadi di musim lalu, ketika ia membela Ipswich Town maupun Bristol, Elkan Bagot berkesempatan tampil dalam 18 laga dengan koleksi 2 gol dan juga assist. Sedangkan performa Elkan bersama timnas Indonesia sejauh ini adalah telah tampil dalam 22 laga timnas senior Indonesia dengan koleksi 2 gol sejak debut pada 16 November 2021 lalu. Elkan Bagot juga pernah memperkuat timnas junior Indonesia seperti U23 dan juga U19 sebelum memperkuat timnas senior saat ini, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, 5 striker terbaik yang dimiliki oleh Arab Saudi versus 5 bek tengah terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Besar kemungkinan kelima pemain ini akan saling head to head dalam duel Arab Saudi versus Indonesia pada 5 September 2024 mendatang. Melihat komposisi striker atau pemain depan tengah Arab Saudi saat ini, besar kemungkinan lini pertahanan kita akan sanggup untuk mengimbangi permainan timnas Arab Saudi dalam laga perdana grup C nanti, teman-teman, karena bek tengah kita juga yang dinominasi oleh pemain keturunan ini juga memiliki kualitas yang tidak kalah mumpuni dengan striker yang dimiliki oleh Arab Saudi, teman-teman. Dan demikian informasi yang bisa saya bagikan di video saya kali ini, teman-teman. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.